Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran daring setelah seminggu lebih kalian melaksanakan kegiatan PTS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini ada di LKS kalian halaman 48. Mari kita mulai membahas tentang sistem pencernaan. Pembahasan awal pada sistem pencernaan yaitu mengenai fungsi makanan. Fungsi makanan yang pertama sebagai sumber energi yaitu karbohidrat dan lemak. Yang kedua, pengatur yaitu vitamin dan mineral. Yang ketiga, pembangun tubuh yaitu protein, mineral, air, dan hormon. Kita masuk ke karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan molekul yang tersusun atas unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Sumber karbohidrat adalah nasi, ubi, jagung, singkong, dan kentang, dan masih banyak lagi. Lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen, serta kadang terdapat fosfor dan nitrogen. 1 gram lemak setara dengan 9 kalori. Lemak dibagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada daging sapi, ayam, domba, kelapa, margarin, dan lain-lain. Lemak tidak jenuh terdapat pada minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian. Lanjut ke protein. Protein merupakan molekul besar yang tersusun atas unsur karbon atau C, hidrogen atau H, oksigen atau O, dan nitrogen atau N. 1 gram protein mengandung 4 kalori. Nah, tadi pada lemak 1 gram lemak setara dengan 9 kalori. Tapi kalau pada protein 1 gram protein mengandung 4 kalori. Berarti lebih besar kalorinya lemak daripada protein dalam jumlah gram yang sama. Protein terdapat pada telur, susu, daging, ikan, biji-bijian, atau kacang-kacangan. Nah, bagaimanakah kita mengetahui suatu makanan mengandung amilum atau karbohidrat, mengandung protein, glukosa, atau lemak? Perhatikan tabel uji kandungan makanan berikut. Untuk uji amilum atau karbohidrat, zat atau regen yang digunakan adalah lugol. Nah, nanti perubahan warnanya biru kehitaman. Untuk protein, zatnya adalah bioret. Jika mengandung protein, nanti makanan tersebut berubah menjadi ungu.
Untuk uji glukosa yang digunakan Benedict atau bisa juga menggunakan Vehling A dan B. Kemudian perubahan warnanya merah bata atau oranye. Untuk uji lemak itu bisa menggunakan kertas buram. Cukup menaruh makanan tersebut di atas kertas buram. Jika kertasnya menjadi transparan, maka makanan tersebut berarti mengandung lemak. Kita masuk ke alat pencernaan. Alat pencernaan meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan alat pencernaan yang dilalui oleh makanan, terdiri dari mulut, kerongkongan, jangan keliru dengan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu sistem pernafasan, kalau pencernaan kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan. Ini ada kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Pencernaan apa sajakah yang terjadi di mulut kita? Ada dua pencernaan yang terjadi di mulut. Yang pertama, pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Ini menggunakan enzim petialin yang terdapat pada ludah yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah atau saliva. Enzim petialin berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. Nah, itu enzim ini penting dan sering keluar jika tes. Lanjut tentang gigi. Terdapat 4 macam gigi, yaitu gigi seri atau incisor sama dengan I, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring atau C kita baca caninus sama dengan C, berfungsi untuk mengoyak makanan. Geraham depan premolar sama dengan PM. Geraham belakang atau molar sama dengan M. Nah, perhatikan gigi susu dan gigi permanen pada gambar. 1 itu menunjukkan gigi seri. Atas dan bawah kita jumlah. Ada 8 untuk gigi seri. Kemudian gigi taring itu ada 2 di atas, 2 di bawah, jumlah semuanya ada 4. Kemudian ada perbedaan gigi susu dan gigi permanen. Pada gigi susu belum memiliki geraham belakang, yang ada hanya geraham depan jumlahnya 4 di atas, 4 di bawah, jumlah seluruhnya ada 8 untuk gigi geraham depan. Kemudian untuk geraham belakang hanya pada gigi permanen atau gigi orang dewasa ada 6 di atas, kemudian 6 di bawah, sehingga ada 12 gigi geraham dan sebelah kiri, atas dan bawah, sehingga kalau di total gigi susu itu jumlahnya 20, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan gigi geraham
depan itu 8 buah. Kalau gigi dewasa jumlahnya 32, 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah geraham depan, dan 12 buah geraham belakang. Lidah, apakah fungsi lidah? Lidah itu sebagai pengecap rasa makanan, kemudian alat pemindah makanan, kemudian alat bantu untuk menelan makanan. Nah, kita lihat untuk pembagian area pada lidah. Yang depan itu untuk rasa manis pada ujung, kemudian yang belakang itu rasa pahit. Pada pangkal lidah itu rasa pahit. Kemudian yang tepi tapi depan itu adalah rasa asam, kemudian tepi belakang itu adalah rasa asin. Kerongkongan atau esofagus. Ini merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nah, di bawah ada gambar kerongkongan atau esofagus yang memanjang ya. Kemudian makanan bergerak melalui saluran pencernaan oleh adanya gerak peristaltik. Itu ada gambar di bawah ya yang menunjukkan gerak peristaltik. Nah, apa itu gerak peristaltik? Suatu kontraksi otot menyerupai gelombang di dalam saluran pencernaan. Nah, kerongkongan menyalurkan makanan dari pangkal kerongkongan atau faring menuju ke lambung dalam waktu 6 detik. Lambung. Perhatikan gambar lambung yang terdapat pada slide ini. Lambung itu terdiri dari 3 bagian. Bagian atas nama lainnya kardiak, bagian tengah fundus, bagian bawah itu pilorus. Nah, lambung bagian tengah menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung atau HCl, enzim renin, dan pepsinogen. Asam lambung menghasilkan pepsin, renin, asam klorida atau HCl. Itu jangan dibaca HCI tapi HCl atau nama lain dari asam klorida. Nah, pepsin, renin, asam klorida ini sering disingkat dengan perak. P-nya pepsin, R-nya renin, A-nya asam klorida untuk lebih mudah dalam mengingat. Apa fungsi dari pepsin? Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Itu 3P. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kasein. Kemudian asam klorida atau HCl berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan. Selain itu juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Usus halus. Perhatikan untuk usus halus ini panjangnya 2-7 meter. Bagiannya terdiri dari duodenum atau usus 12 jari dengan panjang 0,25 meter atau 25 cm. Kemudian tulisannya jejunum, kita baca yeyunum, atau usus kosong itu paling panjang, sekitar 7 meter. Kemudian ilem atau usus penyerapan dengan panjang 1 meter. Pada usus halus
terjadi proses pencernaan makanan mekanik maupun kimiawi yang diikuti proses penyerapan sari makanan. Jadi penyerapan sari makanan ini terjadi di usus halus, yaitu di bagian ilem atau usus penyerapan. Tadi yang paling panjang itu kan usus penyerapan. Nah, lapisan dalam dinding usus yeyenium dan ilem mempunyai tonjolan-tonjolan halus yang disebut dengan filus, atau kalau banyak itu fili. Fili fungsinya memperluas bidang penyerapan sari makanan. Nah, perhatikan itu gambar yeyenium ya, itu banyak fili yang menyebabkan meningkatkan luas permukaan. Usus besar dan anus. Perhatikan gambar usus besar berikut ya. Usus besar ada bagian yang mendatar, disebut juga dengan transversal. Kemudian bagian yang naik itu tulisannya ascendent, kita baca ascendent. Kemudian ada yang turun itu descendant, kemudian rektum dan anus. Usus besar tidak memiliki fili sehingga tidak terjadi penyerapan sari-sari makanan. Adapun proses yang terjadi di usus besar itu penyerapan air sehingga feses menjadi padat. Feses itu kotoran ya, menjadi padat. Kemudian pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli menghasilkan gas H2S, NH4 dan vitamin K. Yang terakhir adalah anus. Pada anus merupakan bagian akhir sistem pencernaan. Kita lanjutkan ke kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu ada hati, ada pankreas ya. Hati ini berfungsi untuk menawar racun, perombak eritrosit yang sudah tua, penghasil empedu, penyintesis protein, albumin, dan lain-lain. Kemudian ada pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan lipase, amilase, tripsin atau disingkat dengan LAT. Nah, apa fungsi lipase? Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Tripsin merombak protein menjadi asam amino. Nah, kalian bisa melihat gambar hati ya. Hati itu kelenjar yang paling besar pada tubuh kita, berwarna merah tua. Kemudian itu ada pankreas yang sejajar dengan lambung ya, memanjang, itu adalah pankreas. Penyerapan sari makanan. Karbohidrat yang diserap glukosa, lemak yang diserap asam lemak dan gliserol, protein yang diserap asam amino, garam mineral yang diserap garam mineral juga, vitamin yang diserap vitamin. Untuk glukosa, asam amino, garam mineral kemudian menuju ke pembuluh darah, sedangkan asam lemak dan gliserol pembuluh kil, kemudian getah bening. Pada sistem pencernaan bisa terjadi kelainan atau gangguan. Yang pertama adalah parotitis atau penyakit gondong. Penyakit ini penyebabnya adalah virus menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga sehingga membengkak atau membesar. Berikutnya serostomia.
penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Tukak lambung. Ini adalah luka pada dinding lambung bagian dalam. Penyakit berikutnya apendisitis atau infeksi usus buntu. Dapat merembet sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Berikutnya diare atau bahasa Jawanya mencret. Nah, ini disebabkan oleh bakteri maupun protozoa pada usus besar sehingga proses penyerapan air di usus besar terganggu, maka feses atau tinja menjadi encer. Konstipasi atau sembelit, penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan, akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan tentang sistem pencernaan sudah selesai. Pesan dari Bu Guru, selalu jaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan. Semoga pandemi di negara kita segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.